balik lagi dengan kita berdua di Adortorus Papua Channel. Seperti biasa kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama dia. Nah hari ini Pak kita bakal ngundang siapa dan kira-kira temanya apa sih yang bakal kita omongin hari ini? Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang yang inspiratif, mempunyai cerita yang cukup inspiratif, bahwa seringkali kita untuk mempunyai suatu cita-cita kita memaksakan kehendak kita pada cita-cita itu. Padahal belum tentu itu cita-cita yang benar-benar yang menjadi sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Jadi seringkali bagi teman-teman yang gagal mungkin mendaftarkan TNI, tetap semangat, tapi kalau pada akhirnya tidak lulus juga, tetap harus semangat. Nah, kita akan bicara dengan salah satu sosok ini. Dia seperti apa dia memiliki semangat dalam hidupnya untuk mengejar cita-citanya. Oke? Nah, tapi by the way, karena lagi masa PSBB dan kita lagi ada di Jakarta, jangan lupa untuk pakai masker walaupun kalian di dalam mobil. Kan nggak mau kan kena denda 250.000 kalau di mobil kalian nggak pakai masker. Oke? Kita akan hadirkan sosok kita kali ini. Nah ini Pak, udah ada orangnya. Narasumber kita hari ini. Halo. Apa kabar? Apa kabar Bang? Boleh memperkenalkan diri dulu Bang? Iya, isi dulu. Halo. Iya. Pak Sitorus. Iya. Boleh memperkenalkan diri dulu buat semua yang menyaksikan YouTube ini. Ya, silakan. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya Mula Batiswa Hutagaol. Saya biasa dipanggil Mula, tapi kalau di keluarga dipanggilnya Tiswa. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai dokter gigi PNS, bertugas di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Saya sendiri sekolah kedokteran giginya alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saya masuk UI itu angkatan tahun 2000. Kemudian selain sebagai dokter gigi, saya juga aktif sebagai instruktur selam. Kebetulan dari SMA juga sudah hobi selam. Karena dulu aktif di Pramuka Saka Bahari. Oh iya. Kemudian ya juga aktif juga sekarang masih aktif di kepramukaan, karena di Puskesmas juga kami membina Pramuka Bakti Husada, Saka Bakti Husada ya, Pramuka Kesehatan. Selain itu juga aktif juga dalam beberapa kegiatan operasi SAR ya, kita bantu sebagai sukarelawan SAR, termasuk yang terakhir itu kejadian Lion Air, kami juga ikut berpartisipasi aktif untuk pencarian korban pada saat itu. Saya sendiri sekarang usia besok kebetulan 39 tahun. Besok. Makanya belum bisa ngucapin selamat ulang tahun. Ya, terima kasih ya. Kebetulan ulang tahun tepat hari ABRI dulu kalau dibilangnya hari ABRI. Iya. Oktober. Makanya dari kecil bercita-cita ya untuk jadi penerbang. Ya, tetapi memang jalan Tuhan ternyata bukan ke arah sana. Iya. Saat ini sudah berkeluarga. Anak kami ada 2, yang besar perempuan kelas 1 SD umur 7 tahun. Yang kecil sekarang PKB umurnya udah 4,5 tahun. Oh iya. Dan itu sekilas dulu ya perkenalan dari saya ya. Ya. Jadi kan Pak Mula ya, Pak Mula ini dulu kan salah satu subscriber kita ini yang sangat setia. Pernah komen di video kita, pernah mendaftar Akademi Angkatan Udara, tapi sekarang jadi dokter gigi. Bingung nggak? Oh, bingung. Coba sekarang supaya penonton nggak bingung, daftar Angkatan Udara ternyata jadi dokter gigi. Awalnya gimana tuh coba ceritanya? ceritakan dulu. Ya. Jadi saya itu punya Bapak Uda atau Pak Le ya kalau orang Jawa bilang, atau Paman, adik kandungnya bapak saya. Waktu itu waktu saya kecil kebetulan Bapak Uda saya itu baru lulus Akabri Udara, alumni tahun 1984, kemudian masuk Sekbang Pingdel tahun 85. Nah, waktu kecil saya sering diajak sama opung saya menjenguk budak saya itu di Madiun. Kebetulan beliau ditugaskan sebagai pilot F5 di Skadron Udara 14. Jadi sejak kecil, sejak saya masa belum sekolah itu seringlah diajak melihat pesawat sama budak saya. Jadi rasanya kan masih kecil ya, masih SD, diajak naik heli, terus melihat pesawat tempur, ngebom. Itu
itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Apalagi diajak gang pesawat langsung, duduk di kokpitnya. Jadi saya termotivasi untuk jadi penerbang seperti paman saya itu, bapak udah saya itu. Nah, sampai saya SMA ya, masuk jurusan IPA. Saya lulus SMA tahun 2000, tetapi pendaftaran Akabri kan waktu itu biasanya dimulai bulan-bulan sebelum kenaikan kelas ya. Jadi saya masih kelas 3, masih aktif bersekolah. Bulan Mei, kami minta dispensasi, dan biasanya saya sekolah di SMA 13 Jakarta Utara, dan sekolah negeri biasanya sangat mendukung kalau ada siswanya yang mendaftar ke Akabri atau Akademi TNI. Kami tes di Kodam Jaya, ya serangkaian tes mulai kesehatan sampai psi, mental biologi, sampai juga ya yang paling berat memang jasmani ya. Ya puji Tuhan kami bisa lalui. Waktu itu kami juga dibantu ya, ada persiapan. Cuma memang tempat tes, info-info nggak terlalu sebanyak sekarang lah. Singkat cerita, kami lulus di Kodam Jaya. Kemudian kami akan berangkat ke Magelang. Sebelum berangkat ke Magelang, saya masih sempat ikut tes UPTN. Kebetulan kalau di sekolah negeri itu pendaftaran UPTN-nya jadi satu. Bareng-bareng dikoordinir sekolah. Tapi saya nggak tahu jurusannya apa, karena saya memang nggak ada kepikiran untuk ke universitas atau perguruan tinggi. Saya hanya Akabri udara gitu saja. Saya lihat ada teknik elektro UI, kemudian teman saya ada milih kedokteran UI, kedokteran gigi. Wah, ini kayaknya kedokteran gigi kocak nih. Udahlah, pilihan pertama kedokteran gigi UI, pilihan kedua elektro UI. Terus ikut tes, ikut UMPTN karena sebelum berangkat ke Magelang. Di Magelang diulang dan tesnya ternyata lebih banyak lagi. Ada tes-tes yang tidak ada di Panda ya, termasuk mental biologi sama psinya itu lebih intensif. Kalau jasmaninya kurang lebihnya sama lah ya, hanya saja lebih sering. Kemudian salah satunya juga yang berbeda adalah di panitia pusat adalah waktu itu kami ditanya ada formulir isian peminatan. Saya buat yang paling tinggi memang angkatan udara karena pengennya ke sana. Ya puji Tuhan waktu itu kami ternyata hasil pesinya juga masuk di angkatan udara. Nah, jadi pantukhirnya waktu itu di Akmil dibagi 3 pantukhirnya untuk darat, laut, udara. Ya. Pada saat itu kalau nggak salah sih sekitar 150 yang akan diambil untuk masuk sebagai capratar AAU. Kemudian kami waktu itu masuk mungkin udah di 50 besar kali ya, 50 atau 60 besar. Waktu parade kan biasa nomor 1 sampai 20 awal itu mayoritas anak-anak TN lah, lulusan SMA Taruna Nusantara. Yang memang kami akui waktu itu kalau lari udah kayak atlet nasional lah larinya. Dilatih. Overlap sama mereka. Dan memang pada akhirnya memang berat ya. Saya kalau sekarang agak berbeda ya, saya percaya baca Akabri. Kalau dulu kan memang nggak ada itu orang tua diundang ke pusat ya. Kalau sekarang berbeda ya, memang mungkin eranya. Jadi ya begitu dilewati nama saya yang kadang disebutkan yang lulus, waduh nama saya terlewat dulu masuk bus. Karena memang kami di lapangan yang panjang itu, yang depan flat itu, yang lapangan basket paling panjang di Akmil, bus-bus sudah siap, ya udah masuk bus. Memang berat ya. Jadi adik-adik kami ya yang mungkin belum rezekinya pada tahun kemarin ya, ataupun saat ini sedang berjuang, rasanya mungkin perlu diingat kalau memang jalan ke situ, kita juga harus berbesar hati dan bersiap. Yeah. Saya termotivasi untuk ikut komen karena ada salah satu komen yang negatif ya, karena yang lulus itu beginilah, membayar sekian lah, anaknya jenderal lah, termasuk Amang Sitorus ini kan putranya 2 masuk Akmil ya. Oh iya, karena anaknya kolonel. Saya ini
saksikan sendiri, bahkan ada yang anak jenderal paksa orang tua untuk daftar ya karena memang dari hatinya tidak niat, hasilnya pun jelek, tidak lulus juga. Ada juga anak jenderal yang memang bener-bener niat tapi ternyata hasil ujiannya di pusat itu nggak bagus, tersingkir juga. Ada yang saya dengar juga ada yang lulus tapi dicandra di mukanya akhirnya karena masalah kesehatan. Waktu itu teman saya itu salah satu anak dari jenderal, salah satu lah ya, saya nggak sebut angkatannya. Cuma waktu itu dia ada masalah habis operasi kecelakaan tangan. Itu memang agak lama waktu rikesnya. Tapi akhirnya memang lulus. Tetapi di kemudian hari teman saya ternyata dipulangkan pada saat candra ya karena kondisi fisiknya itu. Jadi memang tesnya itu apalagi fisiknya itu nggak main-main ya. Jadi apa yang ditayangkan oleh Amang Sitorus dalam YouTube channelnya ya itu betul, apalagi jasmani ya itu nggak bisa dipersiapkan hanya dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Dan jangan berkecil hati bahwa kalau anak jenderal, anak kolonel, anak perwira itu pasti lulus, enggak juga. Saya ngeliat sendiri bahkan di barak saya pun itu yang di barak saya bilang ya anak jenderal tidak lulus ya. Kemudian ada juga beberapa orang teman saya itu yang benar-benar anak desa yang bahkan dikatakan naik pesawat terbang pun belum pernah ya. Mohon maaf sebelumnya, bukan yang mengejutkan, memang benar-benar anak dari pegunungan, dari desa, tapi memang fisiknya bagus. Dari kami diskusi waktu itu kelihatan lah intelektualnya bagus dan memang aktif ya di sekolahnya. Jadi karena memang nilai-nilai akademisnya bagus, fisiknya bagus, lulus bahkan langsung angkatan udara ya. Bayangkan seorang anak yang waktu itu nggak pernah sama sekali naik pesawat terbang, lihat pesawat terbang dari dekat, ternyata masuk AAU. Itu nyata, banyak yang seperti itu, termasuk anak anggota yang sersan, yang kopral ya, anggota yang tamtama atau bintara dia lulus ya. Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian jangan patah semangat. Betul yang disampaikan ya, kalau teman-teman lihat di YouTube channel Edward Sitorus, memang dari diri kalian lah yang bisa mempersiapkan untuk lulus atau tidaknya, termasuk persiapan jasmani ya. Jasmani itu mungkin paling sedikit kalau dari pengalaman saya dulu minimal 1 tahun persiapan, tetapi itu pun sebelumnya sudah harus terbiasa ya. Tetapi artinya intensinya itu di 1 tahun sebelum seleksi. Jadi jangan berkecil hati ya. Dan kemudian ini juga bagus untuk menjawab bahwa karena beginilah, karena begitu. Dan salah satu komen Amang Sitorus yang pernah saya baca juga, kalaupun ada oknum yang hanya mengatakan itu ya betul. Dilihat anaknya berpotensi mungkin kalau lulus yaitu soal ada peran serta dari si oknum, padahal enggak, itu murni dia lulus. Walaupun nggak lulus katanya oh iya uang dikembalikan, mungkin ya seperti itu. Tetapi ya itu jangan jadi menjatuhkan semangat ya. Termasuk saya di awal saya cerita, walaupun Bapak udah saya angkatan udara dan waktu saya tes itu beliau sudah menjabat sebagai komandan sektor, saya pun nggak ada yang istilahnya di backing atau gimana gitu ya. Dan saya pulang ya mungkin ya memang patok kiri saya nggak sesuai ya. Masih kurang nilainya, kriteria yang diminta. Jadi itu satu ya. Dan memang pengasuh pada saat itu, dan saya sampaikan itu betul juga ya, harus siap juga untuk menerima hasil yang tidak kita harapkan. Itu satu, dan berserah kepada Tuhan. Kemudian untuk kesempatan, sebenarnya waktu kami karena masuk angkatan udara diberi 2 pilihan. Karena sudah dipantokir, masuk secaba atau yang untuk khusus yang di AAU, kami diberi kesempatan untuk PSDP TNI ya, Petugas Rela Dinas Penerbang TNI. Jadi kami boleh ikut langsung pantokirnya PSDP. Hanya saja karena saya sudah kembali ke Jakarta, ternyata saya lulus PTN, puji Tuhan masuk ke tertinggi, mulailah kuliah masa orientasi. Saya kelupaan itu. Benar-benar saya kelupaan ya. Akhirnya pada saat saya naik tingkat 2, saya lagi beres-beres meja belajar, dokumen lama saya rapikan,
oh iya ini masih ada dokumen panggilan PSDP TNI rupanya nih. Ya tetapi ya tidak saya sesali karena memang saya kira membolehkan tekad untuk meneruskan kuliah kedokteran gigi ya. Jadi memang itu jalan Tuhan. Kemudian teman saya ada yang akhirnya mengikuti PSDP TNI dan lulus. Kami sempat putus komunikasi lama, tahun lalu kami kontak lagi, ternyata sudah selesai masa dinas di Angkatan Laut sebagai penerbang heli, sekarang bertugas sebagai penerbang heli sipil. Jadi kesempatannya banyak sekali ya. Apalagi kalau sudah sampai kuliah itu kesempatan banyak. Sekarang memang masa remaja kami sudah mengalami dulu. Pilihan itu banyak. Memang waktu saat itu kayaknya langit itu gelap, dunia jadi runtuh. Di bus perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta itu, ya namanya satu bus yang nggak lulus semua, tipisnya lulus semua. Ya, saya akui itu pendamping ya, bintara pendamping kami baiklah mengerti ya karena psikologinya anak-anak yang remaja yang gagal dan izin nepi dan maka dulu ya diturutin, mau berhenti apa nepi diturutin, artinya nggak ada lah perlakuan yang nggak enak buat kami. Jadi untuk yang memang masih mau mencoba dan ada kesempatan, coba terus. Seperti yang belum lama yang diposting juga ya, yang itu si Bolon itu bagus sekali tuh ya. 4 kali mencoba ya, puji Tuhan. Tetapi kalaupun memang tidak ke situ, jangan patah semangat ya. Karena memang jalan Tuhan buat saya pribadi bukan di militer, dan puji Tuhan saya bisa lulus sebagai dokter gigi. Sempat mengabdi selama setahun di pulau-pulau sangat terpencil di Sulawesi. Kemudian pada 2011 saya diterima di DKI sebagai CPNS waktu itu. Kemudian sebenarnya juga nggak ada minat masuk CPNS, tetapi karena orang tua ibu saya terutama. Nah ini yang paling penting juga ya, restu orang tua, doa orang tua harus kita ikuti. Ya. Ternyata saya nggak cita-cita jadi PNS, teman-teman banyak yang daftar, saingan memang cukup ketat ya, dari 8.000 orang yang mendaftar, yang diterima sedikit ya, termasuk saya. Dan saya nggak cita-cita ke sana, tapi karena orang tua, terutama ibu ya, yang menyarankan. Tapi ya itulah jalan hidup ya. Jadi untuk adik-adik yang sedang berjuang, terus berjuang ya, tetapi persiapkan juga hati kalian ya. Bila mana tidak sesuai yang kalian harapkan ya, yang penting do the best ya. Tuhan akan selesaikan semuanya. Termasuk buat saya, ternyata saya tidak jadi perwira TNI, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan pelayanan saya juga mengabdi kepada negara, kepada masyarakat ya, dan saya sangat bersyukur dan mencintai tugas pekerjaan saya yang sekarang. Mungkin itu kali ya sedikit cerita-cerita saya. Menarik ceritanya ya Pak. Ya, jadi bahwa semangat berjuang untuk meraih cita-cita Angkatan Udara pasti tadi udah penuh dengan semangat, tapi ternyata dia harus pemula ini harus mengalami kegagalan, betul ya? Kegagalan di Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara. Tapi kegagalan itu bukan kekalahannya Pak Mula ini. Ya, bahwa sebenarnya sebuah kekalahan itu mungkin disebabkan 1% dari kegagalan. Tetapi kekalahan yang sesungguhnya adalah pada saat kalau kita memutuskan untuk mengakhiri langkah kita dan berhenti untuk mau belajar dari kegagalan itu ya. Kita lihat tadi bahwa Pak Mula ini belajar dari kegagalan yang dialami di Angkatan Udara. Ternyata ada 2 keuntungan dari kegagalannya, yaitu yang pertama, bisa menemukan cara lain untuk sukses. Saat ini sukses menjadi seorang dokter gigi, bisa melayani masyarakat juga. Yang kedua, melatih mentalnya. Jadi tadi lihat perjalanannya, dari gagal dia tidak frustasi, kemudian tidak melakukan hal-hal yang negatif, dan ternyata begitu pulang ada sesuatu yang lain yang diberikan oleh Tuhan untuk masa depannya saat ini. Ya, luar biasa nih. Ini perlu didengar oleh adik-adik nih. Iya, harus didengar ini. Karena tidak semua pasti berhasil, tidak semua juga lulus. Pasti ada yang tidak lulus dan lebih banyak yang tidak lulus. Nah, bagi yang tidak lulus harus dengar ini, jangan frustasi.
Jangan kalau udah gagal tuh kayak dunia runtuh, tidak mau berbuat apa-apa. Yakinlah bahwa kegagalan itu selain keberhasilan yang tertunda, artinya Tuhan sedang menunjukkan cara lain bagi kita untuk meraih kesuksesan kita. Betul ya? Nah, sedih boleh lah, tapi jangan berlarut-larut. Iya, pastilah sedih. Di bis tadi katanya udah satu kumpulan orang yang tidak lulus di dalam bis, bayangkan. Sampai pelatihnya minta berhenti makan, berhenti. Minta berhenti karena orang-orang yang frustasi itu. Nah. Ya. Iya, itu perjalanan Jakarta ke Amerika. Iya. Aduh, kayaknya lama sekali. Ya, tapi mungkin lihat dari yang sampai sih. Dari yang orang di dalam satu bis itu, mungkin sebagian saat ini sudah berhasil bagi orang yang meresponi kegagalan itu dengan positif. Tapi mungkin yang saat itu di dalam bis itu meresponi kegagalannya dengan hal yang negatif, dia tidak mau berbuat apa-apa lagi. Mungkin saat ini belum jadi orang apa-apa, ya. Nah, begitu ya. Sekarang jadi dinas di puskesmas ya, menjadi dokter gigi ya. Jadi ya, salah satu pelayanan yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh Pamula. Ya, saya pikir itu aja ya. Jadi tadi disinggung juga kenapa banyak anak tentara yang lulus. Kenapa bukannya prioritas, bukannya mendapatkan suatu fasilitas. Karena kenapa? Seperti contoh anak saya dari mulai dia kecil sudah diarahkan oleh bapaknya. Karena sudah dilatih sedemikian rupa sehingga sama seperti tadi anak TN, kenapa banyak lulus? Karena anak TN begitu kelas 1 SMA sudah dilatih. Ya, jadi jangan itu menjadi bahan untuk seperti tadi komentar-komentar yang negatif. Wah, terang aja anak kolonel, terang aja anak jenderal. Enggak juga ya. Tadi sudah dibagikan bahwa ada anak kolonel, anak jenderal juga yang enggak lulus. Nah, tapi yang lulus itu anak kolonel dan anak jenderal yang memang dipersiapkan, dan mereka juga berlatih dengan sungguh-sungguh, bukan karena bapaknya, karena memang kemampuan dirinya. Iya, betul. Itu ya. Mungkin saya perlu sebutkan sedikit lagi ya. Salah satu teman baik saya juga waktu di Platon itu ada yang lulus. Ayahnya itu seorang pesan, mungkin waktu itu masih Serka atau Serma, mungkin Serma kali. Iya. Pada saat kami tes ya. Tetapi pada saat Chandra dia terpaksa dipulangkan karena masalah kesehatan. Oh iya. Tetapi pada tahun 2002 itu teman saya ini namanya Bona, sekarang udah mayor. Ya. Iya. Dia kenal sama si Joko tadi, mayor Joko. Oh iya. Tahun 2007 dia tes ulang. Dia persiapkan lebih baik lagi. Ya karena memang pada dasarnya bagus, dia terima lagi. Oh iya. Dia sudah berdinas. Dia sekarang udah di Kodam itu. Iya. Kemudian ada juga tadi saya bilang teman yang lulus AU masuk ke SDP. Ada juga salah satu teman saya namanya Januar. Itu ya kami itu waktu itu di barat, tempat tidur kami nggak terlalu jauh, tempat tidur saya namanya Bonmati, kemudian si Januar sekarang dia sebagai PNS di Kementerian Pertahanan. Itu juga sama-sama kami juga di Kodam Jaya. Bertugas sebagai PNS di Kementerian Pertahanan. Jadi kesempatan itu banyak. Jadi teman-teman, adik-adik jangan menyerah, do the best, let God do the rest. Oke. Kalaupun bukan sebagai taruna, Tuhan pasti akan yang jauh lebih baik buat adik-adik. Sama satu mentalitasnya harus mentalitas pemenang. Tadi Pak Citorus bilang, jangan apa-apa disalahkan ke orang lain. Kalau udah kayak gitu, cari kambing hitam. Mau memulai sesuatu yang baru tidak akan bisa. Untuk pemikiran kita negatif, menyalahkan orang lain, kita tidak mau berkaca, tidak mau introspeksi apa kekurangan kita, akhirnya hanya orang lain yang salah dan kita tidak akan bisa maju. Apapun kita tidak akan bisa maju demikian. Baik, terima kasih buat motivasinya yang sudah dibagikan buat kita semua. Terima kasih banyak. Sukses ya, salam buat keluarga, buat si kecil juga. Buat si kecil tadi yang pinter-pinter. Ya, terima kasih. Salam. Tuhan memberkati. Shalom, ya selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bermanfaat sedikit share.